Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Alvina dengan NIM 220460002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi konferensi meja bundar, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Multimedia Pembelajaran Sejarah. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai konferensi meja bundar akan saya jelaskan sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Apa sih kronologis dari terjadinya peristiwa konferensi meja bundar? Mari kita kulik lebih dalam mengenai kronologis dari peristiwa konferensi meja bundar ini, di mana konferensi ini berlangsung pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Konferensi ini diadakan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya, namun Belanda tetap enggan untuk mengakui kedaulatan tersebut. Bahkan Belanda melakukan 2 agresi militer pada tahun 1947 dan 1948 yang menambah ketegangan antara kedua pihak. Karena hal inilah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB berperan aktif dengan membentuk Komisi 3 Negara untuk memediasi konflik dan mendesak diadakannya perundingan lebih lanjut. Selama konferensi ini berlangsung hampir 2 bulan, berbagai isu penting dibahas. Pada tanggal 2 November tahun 1949, KMB menghasilkan beberapa keputusan signifikan termasuk pengakuan Belanda terhadap Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Selain itu, juga disepakati pembentukan Uni Indonesia Belanda. Apa sih yang menjadi penyebab dari terjadinya KMB ini? Yang pertama, yaitu karena adanya agresi militer Belanda. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu, Belanda berusaha kembali menjajah Indonesia melalui 2 agresi militer, yaitu pada tahun 1947 dan 1948, yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap perjanjian sebelumnya. Yang kedua, karena tekanan internasional. Tindakan Belanda mendapat kecaman dari dunia internasional, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata dan pembebasan tokoh-tokoh Indonesia yang ditahan. Lalu yang ketiga, karena perundingan sebelumnya, di mana sebelum KMB telah ada beberapa perundingan seperti Perjanjian Linggarjati dan Renville yang tidak menghasilkan kesepakatan permanen, memicu kebutuhan untuk perundingan lebih lanjut. Lalu yang terakhir, karena Perjanjian Rumroyen. Perjanjian ini menjadi langkah awal menuju KMB, di mana disepakati bahwa akan ada perundingan lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah kedaulatan Indonesia. Dari penyebab tadi muncullah akibat dari peristiwa konferensi meja bundar ini, yang dimana yang pertama yaitu pengakuan kedaulatan. KMB menghasilkan pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai negara merdeka pada akhir Desember 1949. Lalu yang kedua, pembentukan Uni Indonesia Belanda. KMB menciptakan Uni Indonesia Belanda yang mengatur hubungan antara kedua negara dengan kedudukan dan sederajat. Lalu yang ketiga yaitu penyelesaian hutang. RIS diwajibkan untuk membayar hutang pemerintahan Hindia Belanda yang mencapai 4,3 miliar gulden menjadi beban bagi pemerintahan Indonesia. Lalu yang keempat yaitu penyelesaian masalah Papua Barat. Status Irian Barat atau Papua yang belum sepenuhnya diselesaikan dan direncanakan akan dibahas setahun setelah pengakuan kedaulatan, namun menjadi isu yang berkepanjangan hingga tahun 1963. Lalu struktur pemerintahan baru. KMB menyebabkan pembentukan pemerintahan federal di Indonesia dengan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai perdana menteri dalam kabinet RIS. Meskipun hal ini menyebabkan fragmentasi wilayah. Konferensi meja bundar ini tidak terlepas dari tokoh-tokoh penting yang telah berperan aktif di dalamnya. Yang pertama ada Muhammad Hatta, di mana ia berperan sebagai pemimpin delegasi dalam diplomasi dan menandatangani dokumen pengakuan kedaulatan. Lalu ada Muhammad Rum, di mana ia memiliki jabatan sebagai wakil ketua delegasi dari Indonesia dan ia berperan sebagai penggagas Perjanjian Rumroyen yang memungkinkan KMB berlangsung dan berperan dalam negosiasi. Lalu ada Dr. Ali Sastroamidjojo, di mana ia berperan dalam diplomasi setelah KMB dan jabatannya adalah sebagai anggota delegasi. Lalu ada Dr. Johannes Leimena, di mana ia berperan sebagai anggota delegasi dan terlibat dalam berbagai perundingan penting. Lalu ada Kolonel TB Simatupang, yang dimana ia memiliki jabatan sebagai anggota delegasi dan berperan sebagai penjaga stabilitas keamanan selama proses konferensi meja bundar. Lalu ada yang terakhir, Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, yang dimana ia memiliki jabatan sebagai anggota delegasi dan Menteri Keuangan pertama, dan
berperan sebagai penghadap isu hutang pemerintahan Hindia Belanda. Dari rentetan peristiwa mengenai konferensi meja bundar tadi, muncullah hasil utama dari konferensi meja bundar ini. Yang pertama yaitu pengakuan kedaulatan, di mana Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Penyerahan kedaulatan ini ditetapkan paling lambat pada tanggal 30 Desember 1949. Lalu yang kedua yaitu pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Indonesia dibentuk sebagai negara federal yang terdiri dari 16 negara bagian dengan hubungan yang longgar dengan Belanda dalam bentuk Uni Indonesia Belanda. Lalu yang ketiga yaitu penyelesaian masalah Irian Barat. Status Irian Barat akan ditentukan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan, menunjukkan bahwa isu ini belum sepenuhnya diselesaikan pada saat itu. Lalu yang keempat yaitu pengalihan hutang. Republik Indonesia Serikat setuju untuk mengambil alih hutang Hindia Belanda yang mencapai sekitar 4,3 miliar gulden yang kemudian menjadi beban bagi perekonomian Indonesia. Lalu yang kelima yaitu pemilihan Presiden Republik Indonesia Serikat. Setelah konferensi meja bundar, pemilihan Presiden pertama Republik Indonesia Serikat diadakan pada tanggal 16 Desember 1949, di mana Insinyur Soekarno terpilih menjadi Presiden pertama Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Hal ini menandai bahwa KMB menandai akhir dari kolonialisme Belanda di Indonesia. Konsep 3 dimensi waktu pada peristiwa KMB ini, jika dilihat pada aspek masa lalu, KMB terhubung dengan sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Pada masa sekarang, KMB menjadi momen penting di mana Indonesia berhasil meraih pengakuan kedaulatan secara internasional. Hasil KMB membentuk dasar-dasar negara Indonesia yang baru merdeka. Pada aspek masa depan, KMB terus menjadi rujukan dalam kajian sejarah, politik, dan hukum internasional. Dari peristiwa konferensi meja bundar ini dapat nilai-nilai yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu pentingnya diplomasi dan kerjasama. KMB menunjukkan bahwa melalui dialog dan negosiasi konflik yang berkepanjangan dapat diselesaikan. Lalu yang kedua, keteguhan dalam mempertahankan hak. Perjuangan Indonesia untuk diakui sebagai negara merdeka menggambarkan keteguhan dan semangat juang bangsa dalam mempertahankan haknya. Lalu yang ketiga, kesadaran sejarah dan identitas nasional. KMB mengingatkan kita akan pentingnya memahami sejarah untuk membangun identitas nasional yang kuat. Yang keempat yaitu tanggung jawab moral terhadap sejarah. Pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia secara politik dan moral menunjukkan bahwa negara-negara harus bertanggung jawab atas tindakan mereka di masa lalu. Hal ini menggarisbawahi bahwa pentingnya pengakuan akan kesalahan sejarah dan perlunya rekonsiliasi untuk membangun hubungan yang lebih baik di masa depan. Baiklah, hanya itu penjelasan mengenai rentetan dari peristiwa konferensi meja bundar yang terjadi di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat dan bisa menjadi rujukan pembelajaran bagi teman-teman semua. Thank you for watching.